mengulas dampak dari lolosnya Indonesia dari sanksi berat FIFA setelah batal menggelar Piala Dunia U20, kita akan tanyakan bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kus. Selamat sore, Audrey. Ya, Bung Kusnaini, tadi kan Anda sudah berkomentar. Sebenarnya yang Anda baca ini dari keputusan FIFA yang tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia, melegakan atau cukup melegakan? Detailnya seperti apa? Iya, kalau saya sejak awal melihat bahwa Indonesia ini agak sulit kalau dijatuhi sanksi berat ya. Karena Indonesia bukannya menolak menyelenggarakan kegiatan FIFA, bukannya mengembalikan mandat, Indonesia hanya mengatakan bersedia menyelenggarakan Piala Dunia dengan syarat begini-begini. Itu istilahnya nawar gitu ya. Dan bagi FIFA mungkin itu sesuatu yang dianggap kurang tepat. Tapi Indonesia tidak menolak untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Beda kalau Indonesia menolak. Hmm. Jadi dengan situasi seperti itu, maka FIFA menganggap Indonesia tidak siap untuk menyelenggarakan Piala Dunia, tapi Indonesia tidak membuat kesalahan fatal, makanya sanksinya hanya administratif. Dan ini sangat lega ya, Bung ya? Ia cukup melegakan karena sanksi yang sifatnya administratif ini membuat sepak bola di Indonesia tetap bisa bergulir ya. Indonesia memang tidak bisa memanfaatkan sejumlah dana bantuan FIFA, tapi menurut saya itu tidak terlalu signifikan. Yang penting itu kegiatan sepak bola, kompetisi bisa bergulir dan tim nasional bisa terus bertanding. Dari sanksi FIFA yang katanya ini hanya kartu kuning ya istilahnya, bukan kartu Iya. merah begitu. Apa sih yang harus kita lakukan dalam merespon sanksi FIFA? Iya, jangan lupa dari keseluruhan pernyataan FIFA itu bahwa FIFA ketika menjatuhkan sanksi ini juga akan mereview ya, berapa lama Indonesia tidak boleh menggunakan dana bantuan FIFA itu tergantung kepada review FIFA terhadap proposal yang dibawa Indonesia terkait dengan transformasi. Itu poin yang saya pikir agak diabaikan oleh banyak orang. Kan Pak Erik ini datang juga membawa blueprint ya, blueprint tentang perbaikan atau transformasi sepak bola Indonesia. Nah, FIFA akan mereview blueprint yang dibawa oleh Pak Erik Thohir ini dan kemudian akan memutuskan kapan akan dicabut sanksinya. Jadi harus sungguh-sungguh kita ketika sudah menyusun blueprint ini tidak sekedar menjadi sebuah produk pemikiran, tapi juga ketika sudah disetujui oleh FIFA, serius mengimplementasikannya, serius mewujudkan program-programnya. Jangan berhenti sekedar jadi produk pemikiran. Jadi dipantau juga ya dari kejauhan begitu ya? Dipantau oleh FIFA dan akan menentukan sejauh mana FIFA akan mencabut sanksi ini. Oke. Nah, ketika kemudian juga kan ini sanksinya ringan gitu, apakah ini bisa mengartikan, Bungkus, kalau Indonesia mungkin saja bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 nih? Iya, agak terlalu dini memang ya, karena statusnya kan masih sanksi walaupun administratif ya. Karena itu menurut saya kita serius dulu menyelesaikan persoalan sanksi ini, serius dulu meyakinkan FIFA dengan dengan membuat konsep yang bisa meyakinkan FIFA bahwa kita serius membenahi. Nah, ketika nanti sanksinya sudah dicabut, Indonesia sudah bisa menggunakan kembali dana bantuan FIFA, pada saat itulah mungkin kita bisa berpikir mengenai kemungkinan menjadi tuan rumah alternatif. Dan saya pikir ruangnya masih terbuka ya. Tidak banyak loh negara yang juga terlalu antusias berminat menyelenggarakan Piala Dunia U17. Itu sebagian besar hanya negara-negara di Asia dan sebagian di Afrika mungkin ya. Kalau negara Eropa itu rata-rata tidak terlalu berebut kalau Piala Dunia U17. Jadi peluang kita cukup besar dengan catatan kita selesaikan dulu ini persoalan dengan FIFA terkait dengan sanksi administratif ini. Oke, kalau peluangnya cukup besar nanti kemudian Indonesia mungkin saja bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17, nanti kalau untuk melihatnya FIFA ini berapa lama sih, ada nggak sih tenggat waktunya gitu, Bung? Jadi kalau FIFA ini kan pada dasarnya sudah melihat kesiapan Indonesia sejak beberapa bulan terakhir ya, bahkan sejak 3 tahun terakhir. Dan FIFA melihat progresnya itu sudah mendekati mendekati siap gitu loh. Beberapa catatan memang masih dibuat FIFA sesudah kunjungan terakhir, tapi catatannya bisa dibilang minor ya, catatan yang kecil. Dan Oke. jangan lupa Indonesia masih punya waktu sampai bulan November untuk melakukan perbaikan dari catatan-catatan itu. Sehingga kalau dari segi infrastruktur, saya pikir nggak akan ada persoalan dengan catatan-catatan itu. Yang paling penting menurut saya Indonesia lepas dulu dari sanksi administratif ini sehingga status kita sebagai salah satu kandidat akan bisa memungkinkan kita bersaing dengan negara kandidat yang lain yang mungkin nanti akan ada juga yang tertarik. Oke, tapi kalau biasanya tahapan demi tahapan dari sanksi administratif untuk bisa kita lepas terbebas dari sanksi ini kayak gimana sih, Bung? Iya, kalau sanksi FIFA itu sangat relatif ya. Ada yang sanksinya sampai 5 tahun, ada yang sanksinya hanya hitungan hari. Itu tergantung bagaimana kita meyakinkan FIFA.
Dan kita punya komunikasi yang baik dengan FIFA ini. Pak Erik sangat, dekat dengan Infantino, Pak Jokowi juga sangat dekat, Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Amali, Ibu Tisa juga punya komunikasi dengan FIFA, Mhm. dan itu saya pikir harus dimanfaatkan, untuk memanfaatkan kedekatan itu dengan terus menginformasikan apa yang dilakukan Indonesia, apa yang sudah kita siapkan dan apa yang akan segera kita lakukan, itu komunikasikan terus, sehingga meyakinkan FIFA bahwa meskipun ini hanya sanksi administratif, tapi pada dasarnya ini tetap harus dicabut dulu ini supaya Indonesia bisa, leluasa mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dan saya pikir ini tidak akan terlalu sulit ya, karena blueprint-nya kan sudah lama juga kita buat. Sejak Oke. insiden Kanjuruhan kan, pemerintah sangat serius memberikan perhatian terhadap sepak bola dan sudah menyusun, semacam peta jalan gitu ya, peta jalan transformasi. Nah sekarang saya pikir tinggal sejumlah, elemen ditambahkan untuk Baik. menjadi blueprint seperti keinginan FIFA. Ada yang, menarik juga satu statement dari Bung Kusnedi, yaitu adalah timnas Indonesia ternyata memegang, percaturan penting ya dalam persepakbolaan dunia. Nah, peran pentingnya seberapa besar sih kita di mata dunia? Iya, harus saya luruskan bukan timnas Indonesia ya, karena kalau timnas kita ini prestasinya masih belum ada apa-apanya Ya, gitu ya. sepak bola maksudnya, Bung. Sepak bola Indonesia. Indonesia ini sebagai nation, sebagai bangsa itu mendapat perhatian penting dari FIFA, karena Indonesia punya 190 juta penggemar sepak bola di antara 280 juta penduduknya. 190 juta ini di samping mereka menyukai sepak bola, banyak juga yang fanatik, bahkan militan, apalagi kalau sudah bicara media sosial. Indonesia itu di media sosial gahar banget gitu loh kata banyak Mhm. orang, sangat militan dan FIFA juga memperhatikan itu. Jangan lupa juga bahwa di antara, negara-negara Asia, Indonesia ini mungkin jumlah penduduknya masih kalah dibanding China, dibanding, India, tapi jumlah penduduk Indonesia yang menyukai sepak bola itu lebih besar dibanding China maupun India. FIFA melihat bahwa masa depan sepak bola itu nanti bukan di Eropa, Eropa tuh sekarang masa kini gitu ya, tapi masa depan tuh adanya di Asia. Perkembangan sepak bola akan menjadi sangat pesat di Asia dalam 10-20 tahun ke depan. Dan Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dengan potensi penduduknya yang luar biasa, pertumbuhan ekonominya yang sangat baik, dan FIFA juga Oke. jangan lupa loh memperhatikan bahwa Indonesia tuh tahun lalu menjadi presidensi G20. FIFA memperhatikan hal-hal seperti itu. Makanya seperti yang Oh, saya bilang, oke. FIFA tuh melihat Indonesia tuh negara penting, bukan negara kaleng-kaleng gitu. Oke, baik, terima kasih pengamat sepak bola Indonesia Bung Baik, Kusnaini baik. untuk informasinya.